Tiba-tiba aja Carla itu baru mau pulang, dia sedang merasa senang karena baru dapat uang. Dan bayangkan nanti sampai rumah dia mau ngajak anak-anaknya jalan-jalan, jajan, bayar ini itu. Tiba-tiba aja si Carla ini merasakan ada sebuah benda yang menghantam wajahnya di sebelah kanan dengan sangat-sangat keras. Saat itu kepala rumah sakit datang dan dokter yang memeriksa Carla berkata dengan tegas, "Amankan semua pasien di rumah sakit, terutama yang ada di ruang gawat darurat ke tempat aman. Ini adalah situasi yang sangat-sangat berbahaya. Ini nggak main-main." Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu diberikan keberuntungan. Ngomong-ngomong soal keberuntungan, kasus yang akan saya ungkapkan kali ini jauh dari hal keberuntungan. Kasus ini tentang seorang perempuan yang mendapatkan hal aneh dan berbahaya di rahang mulutnya. Yang terdapat di mulutnya itu lebih mengerikan daripada santet. Penasaran? Yaudah yuk, mari kita sama-sama simak kasus ini. Mari kita simak. Carla adalah seorang ibu berusia 32 tahun yang berprofesi sebagai penjual makanan keliling. Carla ini melakukan profesinya untuk menghidupi ketiga anaknya sendirian. Carla ini memang seorang single parent ya teman-teman. Kok diibaratkan tuh kayak ibu-ibu yang setiap hari buka pre-order, entah itu ceker pedas atau masakan-masakan lainnya. Terus nanti dijajakan dari rumah ke rumah. Sampai suatu pagi tiba-tiba aja ada kejadian berbahaya yang harus Carla hadapi. Seperti biasa hari itu tuh berjalan sebagaimana mestinya. Carla sudah menyiapkan masakan pesanan dari salah seorang pelanggannya dan dia selesai mengantar masakannya itu ke tempat si pelanggannya tadi. Carla itu baru mau pulang, dia sedang merasa senang karena baru dapat uang. Dan bayangkan nanti sampai rumah dia mau ngajak anak-anaknya jalan-jalan, jajan, bayar ini itu. Tiba-tiba aja si Carla ini merasakan ada sebuah benda yang menghantam wajahnya di sebelah kanan dengan sangat-sangat keras. Dan saat itulah Carla sebenarnya masih sadar. Waktu itu terjadi dia sempat merasakan ada cairan merah yang hangat keluar dari bagian wajahnya sebelah kanan. Dan sedetik kemudian Carla langsung tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi pada Carla? Apa yang menghantam wajahnya sampai sebegitu kerasnya? Sementara itu di sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari tempat tersebut, datang seorang pemuda yang menggendong seorang wanita, di mana wajah wanita itu berlumuran cairan tubuh berwarna merah pekat. Pemuda itu meletakkan wanita tersebut di ruang tunggu instalasi gawat darurat rumah sakit itu, lalu dia pergi keluar begitu aja. Petugas rumah sakit sebenarnya sempat mencegah si laki-laki tersebut. Dia kaget, ini ada apa kok tiba-tiba ada laki-laki datang naruh wanita terus tinggal begitu aja. Dia sempat nanya, Pak, sebentar Pak, ini ada apa? Tapi si pemuda itu kelihatan ketakutan, dia pucat, dia bilang, beneran deh, saya nggak tahu nih perempuan kenapa. Yang saya tahu tiba-tiba aja si perempuan ini tergeletak dengan cairan merah tuh bersimbah di bagian wajahnya. Kata pemuda itu sebenarnya dia cuma berinisiatif membawa si perempuan ini itu ke rumah sakit. Tapi kejadiannya seperti apa pemuda ini tidak tahu sama sekali. Dia berkata, saya melakukan ini itu semata-mata karena kasihan. Dan saya nggak tahu harus berbuat apa selain membawa si perempuan ini ke rumah sakit. Petugas rumah sakit setelah mendengar penjelasan si pemuda itu kembali ke rumah sakit ke ruang IGD untuk mengecek keadaan si wanita yang terkapar di ruang tunggu. Teman-teman bisa tebak, wanita itu adalah Carla. Carla kemudian langsung dibawa ke salah satu tempat di ruang gawat darurat untuk dilakukan pengecekan. Untungnya saat itu kondisi Carla masih hidup, dia hanya pingsan dengan wajah penuh cairan merah tadi dari wajahnya dan dari luka yang menganga di wajah sebelah kanannya. Pemeriksaan dan perawatan kepada Carla kemudian dilakukan oleh dokter dan petugas medis di ruang gawat darurat. Pelan-pelan cairan merah di wajahnya Carla dibersihkan dan terlihat ada bolong besar di pipi Carla yang menembus sampai bagian dalam mulutnya. Ngeri ya teman-teman ya.
Di dalam mulut Carla saat itu ada benda berwarna hitam yang bersarang dan mengganjal. Benda itu sekilas selalu kelihatan kayak batu warna hitam. Apa itu batu meteor? Apakah Carla ini terkena santet saat sedang bekerja dari orang yang mungkin gak suka sama Carla? Carla ini lama-kelamaan mulai sadar saat pemeriksaan dan tindakan dilakukan oleh dokter dan juga sejumlah tenaga medis. Saat itu Carla merasa kesulitan bernafas, dia sulit bicara tapi dia berusaha berkomunikasi dengan dokter. Awalnya dokter mengira kalau benda keras di pipinya Carla itu adalah batu. Karena saat itu dengan susah payah karena masih tahu batu, tapi tentu aja dengan suara yang gak jelas. Dokter ini sempat berkata untuk menenangkan Carla, "Ibu tenang ya, semua kan baik-baik aja. Saya akan berusaha untuk mengangkat benda di wajahnya ibu. Diharapkan dengan begitu nanti ibu segera pulih. Pokoknya ibu tenang aja ya, semua akan baik-baik aja." Awalnya dokter berencana untuk melakukan tindakan bedah dengan menggunakan bius lokal. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu bius lokal, akan saya jelaskan. Bius atau anestesi lokal itu adalah pembiusan yang hanya mematikan rasa di area tubuh tertentu tanpa menghilangkan kesadaran. Obat bius lokal ini akan bekerja dengan menghambat sinyal nyeri dari saraf yang menuju ke otak. Obat bius lokal ini berbeda ya dengan bius umum atau anestesi umum, di mana kalau bius atau anestesi umum itu pasien tidak sadar selama pembiusan. Dan selama diberi bius lokal ini pasti akan tetap sadar dan terjaga. Cuman bagian kena bius itu akan kebas atau mati rasa. Biasanya pembiusan lokal ini digunakan pada prosedur-prosedur kecil yang tidak perlu bius umum. Contohnya pencabutan gigi, tambal gigi, penjahitan luka. Jadi tindakan yang dilakukan kepada Carla ini pun bisa dilihat oleh Carla. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan radiologi untuk memastikan benda apa di wajahnya Carla, seberapa dalam dan apakah bius lokal itu cukup. Karena misalkan sampai kena di rahangnya pecah, itu perlu bius umum. Yang pertama-tama dokter meminta dilakukan pemeriksaan ronsen. Tapi pada saat di ronsen yang kelihatan itu cuma ada semacam benda berbentuk bulat yang tertanam di pipi sebelah kanannya Carla. Dalamnya seberapa, besarnya seberapa, itu gak kelihatan. Dokter sempat berpikir, wah ini sepertinya harus dilakukan operasi dengan bius umum nih. Bius lokal itu gak cukup untuk menghilangkan rasa sakit. Karena saat itu kelihatan kok tulang rahangnya Carla itu sudah rusak sebagian. Tapi sebelumnya dokter meminta agar dilakukan pemeriksaan CT scan. CT scan nanti akan memberikan gambaran yang lebih detail dari organ, tulang, pembuluh darah, dan juga jaringan lain di bagian wajahnya Carla. Dengan demikian akan ketahuan apa benda di wajah Carla ini dan kemudian sejauh mana benda itu tertanam di dalam wajahnya Carla. Dan saat melakukan pemeriksaan terhadap benda yang menyangkut di rahangnya si Carla, dokter benar-benar terkejut. Detak jantungnya seakan berhenti, badannya dingin, matanya melotot, dan dokter ini berkata kepada petugas medis yang membantunya. Dokter ini ngasih isyarat agar tindakan dihentikan saat itu juga. Setelah sebelumnya dokter ini bilang ke Carla untuk tetap tenang. Dibilang gitu Carla malah panik nih. Ada apa ini? Kenapa dokter yang menanganinya ini tiba-tiba aja tadi kelihatan tenang, kelihatan slow, kok kelihatan gugup sekarang, mukanya pucat, ini ada apa? Dan saat itu dokter meminta petugas medis yang saat itu di ruang tindakan itu keluar dan mengikutinya ke ruang keamanan rumah sakit. Di ruang keamanan dokter menelpon kepala rumah sakit karena ada situasi yang sangat-sangat berbahaya. Kira-kira apa ya sebenarnya benda yang tertanam di rahangnya Carla? Saat itu kepala rumah sakit datang dan dokter yang memeriksa Carla berkata dengan tegas, amankan semua pasien di rumah sakit, terutama yang ada di ruang gawat darurat ke tempat aman. Ini adalah situasi yang sangat-sangat berbahaya, ini nggak main-main. Kepala rumah sakit datang dan dokter yang memeriksa Carla berkata dengan tegas, evakuasi semua pasien di rumah sakit, terutama yang ada di ruang gawat darurat ke tempat yang aman. Ini situasi yang sangat-sangat berbahaya. Petugas keamanan rumah sakit dibantu petugas rumah sakit yang lain langsung bekerja cepat memindahkan semua pasien di ruang gawat darurat kecuali Carla. Ada banyak pasien kebingungan, kok tiba-tiba aja mereka dievakuasi, ini ada apa? Carla juga kebingungan, kok cuma dia yang gak dievakuasi. Dokter yang memeriksa Carla kemudian berkata, dengan berusaha tetap tenang walaupun dia kelihatan keringat dingin, kelihatan pucat, dia bilang ke Carla, kalau benda yang menyangkut di pipi Carla adalah
Granat. Ada granat berukuran 44 mm yang menancap dan melesak di pipinya Carla sebelah kanan. Granat yang tersangkut itu meremukkan sebagian rahang, atas dan bawahnya si Carla, dan juga meremukkan sebagian giginya Carla. Dan granat itu bisa meledak kapanpun kalau sampai salah penanganan. Andaikan Carla kebanyakan mencoba menggerakkan mulutnya pun, granat itu bisa meledak. Karena granat di mulutnya itu kemungkinan termasuk golongan granat yang masih aktif. Ngeri banget ya teman-teman kalau dibayangkan. Semua orang di ruangan itu mendengar keterangan dokter sangat kaget, tapi mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika granat itu sampai meledak. Rumah sakit itu bisa hancur dan akan ada banyak sekali pasien yang cedera. Kepala rumah sakit dengan sigap langsung menelpon angkatan bersenjata untuk melaporkan kejadian pasien yang sangat malang tersebut. Beberapa anggota angkatan bersenjata dan anggota pejinak barang berbahaya langsung datang ke rumah sakit untuk menangani situasi yang gawat tersebut. Nah sekarang, bagaimana caranya dokter dapat mengeluarkan granat yang masih bersarang di mulutnya si Carla? Operasi jenis apa yang harus dilakukan? Bagaimana agar semuanya tetap aman? Ditambah lagi ya teman-teman, mereka berpacu dengan waktu. Kepala rumah sakit menawarkan beberapa dokter di sana untuk melakukan operasi pada Carla. Tapi saat itu banyak dokter yang menolak untuk melakukan operasi itu karena mereka takut. Ini jelas ya teman-teman, operasi yang berbahaya. Karena nyawa dokter yang melakukan operasi sewaktu-waktu bisa melayang kalau granat itu meledak saat operasi dijalankan. Ngeri ya. Tapi saat itu ada 3 orang dokter pemberani dan 1 orang petugas medis yang dengan sukarela hidup dan mati mau melaksanakan operasi tersebut. Singkat cerita, akhir operasi Carla akan dilakukan di sebuah lapangan terbuka dan hanya melibatkan sedikit orang. Kepala rumah sakit menunjuk satu lapangan yang jarang dilalui orang dan lapangan itu harus steril dalam jarak yang aman. Operasi hanya akan diikuti oleh 5 orang untuk meminimalisir jika operasi pengangkatan granat gagal dan granat tersebut sampai meledak. Operasi ini akan dilakukan oleh 3 orang dokter, 1 orang petugas medis, dan 1 orang dari angkatan bersenjata. Carla kemudian dievakuasi dengan dibawa memakai berangkar ke lapangan yang sudah disediakan. Berangkar ini didorong dengan 4 orang yang akan melakukan operasi. Berangkar ini didorong dengan sangat pelan untuk menghindari guncangan. Dan saat itu Carla yang berada di atas berangkar, dia sudah diberitahu tentang granat yang ada di mulutnya. Dan saat itu Carla cuma bisa menangis, dia takut nyawanya tidak bisa selamat, dia ingat dengan anak-anaknya. Yang ada di kepalanya Carla hanya berharap ada mukjizat dan juga keajaiban supaya bagaimanapun caranya dia bisa selamat. Sampai di lapangan terbuka tersebut, operasi pun mulai dilakukan. Pihak rumah sakit telah menyiapkan semua peralatan operasi dengan lengkap. Ya selengkap-lengkapnya lah karena saat itu mereka juga berpacu dengan waktu. Tindakan pertama yang dilakukan pada Carla adalah tracheostomy. Tracheostomy ini adalah semacam operasi untuk membuat lubang di bagian leher depan tenggorokan agar pasien ini bisa bernapas dengan mudah. Operasi ini dilakukan dengan membuat sayatan di kulit leher sisi depan, lalu kemudian tenggorokan dilubangi agar ada selang oksigen yang bisa masuk. Tujuannya udah pasti, supaya Carla ini bisa bernapas dengan lebih baik. Biasanya operasi ini dilakukan pada pasien yang punya masalah pernapasan. Contohnya pada pasien yang mengalami infeksi berat di tenggorokan bagian atas. Saluran napas bagian atas yang membengkak itu juga sangat parah, bisa mengakibatkan terjadinya sumbatan. Selain itu, tracheostomi juga biasanya dilakukan pada pasien dengan stroke atau penyakit saraf tertentu di mana ada gangguan fungsi otot pernapasan, atau pada pasien dengan gagal napas atau bisa juga penyakit paru-paru lainnya. Tapi pada kasus Carla ini, granat di wajahnya Carla itu tertanam di pipi kanan sehingga sudah pasti Carla kesulitan bernafas karena tadi masuknya sudah lumayan dalam. Jadi harus dilakukan tracheostomi untuk membantu Carla supaya bisa bernapas dengan lega selama operasi. Nah teman-teman, idealnya operasi ini dilakukan dengan bius umum. Tapi saat itu sangat tidak memungkinkan dilakukan operasi dengan bius umum. Karena pertama, operasi ini dilakukan di lapangan terbuka. Yang kedua, mereka sangat berpacu dengan waktu. Yang ketiga, persiapan operasi ini dilakukan kurang dari 1 jam setelah dokter ini tahu benda apa di mulutnya Carla.
dan perlengkapan yang mereka bawa ke lokasi operasi juga sangat terbatas. Jadi saat itu dokter hanya bisa memberikan anestesi lokal sambil berusaha menenangkan Carla. Operasi pun mulai dilakukan pada Carla. Semua yang bertugas tempat itu telah siap dengan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Beberapa ratus meter dari tempat operasi dilakukan, ada mobil ambulan dan tim dokter yang siap siaga dengan segala kemungkinan. Kemungkinannya cuma ada dua. Mereka pulang dengan membawa 5 orang yang selamat, atau pulang dengan membawa serpihan-serpihan tubuh 5 orang yang telah berjuang untuk melakukan operasi yang penuh dengan ketegangan. Saat itu waktu berjalan seperti sangat lambat sekali. Tim dokter dan juga anggota tentara yang berada di sekitar Carla penuh dengan ketelitian mencoba untuk tetap fokus. Kondisi Carla yang saat itu tetap sadar hanya merasakan rahang sang mulutnya itu pelan-pelan dibongkar. Dokter berusaha menyarankan agar Carla ini bernapas dengan pelan dan enggak bergerak. Menurut kesaksiannya, saat itu Carla cuma bisa menahan ludah dan cairan mimisan yang merambat dari hidung ke tenggorokannya sambil memejamkan mata dan menangis. Carla menahan tangisnya sekuat tenaga. Kalau sampai Carla ini terisak-isak, dia takut nih terjadi guncangan pada mulutnya dan granat akan meledak karena guncangan tadi. Bisa dibayangkan ya seberapa takutnya Carla. Berulang kali Carla berkata dalam hati bahwa dia tuh enggak merasa sakit. Karena saat itu rasa sakitnya tuh kalah dengan rasa takut berhadapan dengan maut. Mungkin ini yang menyebabkan anestesi lokal itu cukup untuk membuat Carla enggak sakitan selama operasi. Saat Carla merasa ketakutan, dia merasa stres, terjadi pelepasan hormon adrenalin atau hormon stres di tubuhnya Carla. Hormon ini membantu tubuh bereaksi cepat dalam situasi darurat. Salah satu efek dari adrenalin ini adalah pelepasan endorfin atau hormon tubuh yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi saat itu Carla sama sekali tidak merasakan rasa sakit. Dokter yang menangani Carla saat itu hanya fokus dengan satu hal, yaitu mengeluarkan granat dari wajahnya Carla. Mereka nggak ingin mendengar suara klik karena jika bunyi itu terjadi, sedetik kemudian nyawa mereka tidak akan lagi berada di bumi. Semua detak jantung yang ada di tempat itu tidak pernah berhenti berdebar kencang. Sampai tiba-tiba menjelang tengah malam sesuatu pun terjadi. Ada suara teriakan keras disertai bunyi tangisan yang sangat-sangat keras terdengar dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, bunyi telepon di dalam mobil ambulan berdering dan ada suara salah seorang dokter yang mengatakan, "Kita berhasil." Mobil ambulan dengan cepat datang ke lokasi lapangan tempat operasi. Para dokter dan tentara yang menangani Carla terduduk dengan lega dan sebagian dari mereka ada yang menangis saking leganya. Granat di mulut Carla berhasil dikeluarkan dan telah ditempatkan di kotak peredam yang aman. Semua akan baik-baik aja. Pihak rumah sakit langsung membawa semua orang yang ada di situ dengan ambulan menuju ke rumah sakit. 1 hari mencekam telah selesai dengan kelegaan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi sama si Carla ini? Granat siapa yang telah nyasar sampai ke mulutnya? Dan sampai saat ini nggak pernah diketahui bagaimana ada granat bisa nyasar ke mulutnya si Carla. Kemungkinan besar terjadi karena negara dan kota tersebut terkenal dengan banyaknya aksi kelompok sangar yang sering bertikai antar satu dan juga lainnya. Kejadian ini terjadi di sebuah negara dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Senjata api dan barang-barang berbahaya dijual bebas di negara ini. Tapi inti dari kejadian ini adalah kesialan bisa menimpa dimanapun dan kapanpun. Kesialan bisa menimpa siapa saja, gak ada hari sial di kalender. Selalu waspada dan menjaga diri adalah langkah awal agar kita terhindar dari kesialan. Terima kasih udah menonton video saya teman-teman. Dan doa saya semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Ngeri.